Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Nah, di dalam video ini saya akan membahas masih berkaitan dengan latihan soal P3K kompetensi sosiokultural untuk tahun 2023. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K tahun 2023. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan pertama sudah habis. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni sangat setuju gitu ya. Jadi jawaban A, sangat setuju, adalah tindakan yang sangat bijak dalam situasi tersebut. Prioritas utama adalah mendapatkan bantuan medis secepat mungkin untuk siswa yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya, meminta orang lain untuk menemani korban hingga ambulans datang juga merupakan tindakan yang bertanggung jawab. Meskipun Anda harus pergi ke kantor untuk rapat, keselamatan dan kesehatan seseorang harus menjadi prioritas. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang C. Jadi jawaban yang C gitu ya adalah tindakan yang paling empatik dan peduli dalam situasi tersebut. Mengunjungi rekan kerja yang tengah menghadapi masalah pribadi seperti anak yang sakit adalah tindakan yang menunjukkan dukungan moral dan empati. Selain memberikan dukungan moral, jika memungkinkan memberikan dukungan material atau bantuan lainnya juga dapat membantu rekan kerja tersebut. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat memperlihatkan bahwa Anda peduli dan bersedia membantu rekan kerja dalam situasi sulit. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang B, yakni menegur dan mengingatkan mereka bahwa hal yang mereka lakukan melanggar nilai dan norma serta menimbulkan keresahan warga. Jadi jawaban B itu adalah tindakan yang paling tepat gitu ya dalam situasi ini. Menegur dan mengingatkan mereka tentang pelanggaran nilai dan norma adalah langkah yang baik untuk memahamkan mereka tentang konsekuensi perilaku mereka. Ini adalah tindakan yang memadai untuk mengambil langkah awal dalam mengatasi masalah ini. Selanjutnya, melaporkan situasi ini kepada pihak berwajib seperti polisi atau kepala desa juga dapat diperlukan untuk menangani situasi ini secara lebih efektif. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat.
Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang C, yakni meminta secara halus kepada tetangga saya untuk tetap mengantri sesuai urutan karena setiap orang tentu punya kepentingan berbeda-beda. Jadi jawaban yang C tadi adalah tindakan yang paling tepat gitu ya dalam situasi ini. Meminta secara halus kepada tetangga Anda untuk tetap mengantri sesuai urutan adalah cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik daripada tindakan tegas atau membentak. Kita seharusnya mencoba untuk memahami kepentingan dan perasaan setiap individu dalam situasi ini dan berusaha menyelesaikan masalah secara damai dan saling pengertian. Memberikan sembako berdasarkan ancaman atau hukuman dapat menciptakan masalah lebih lanjut gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang D, sangat tidak setuju gitu ya. Jadi jawaban D menunjukkan bahwa Anda sangat tidak setuju dengan tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan sikap yang kurang kooperatif dan tidak peduli terhadap perkembangan dan pembelajaran teman-teman sekelompok Anda. Mengingat Anda dinilai sebagai seorang siswa cerdas, sebaiknya Anda menjalani tugas kelompok ini sebagai kesempatan untuk membantu teman-teman yang mungkin memiliki kekurangan dalam hal akademik. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar siswa dengan kemampuan yang beragam dapat memberikan manfaat bagi semua anggota kelompok. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-6 sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-6 ini adalah opsi yang D, yakni mencoba memberi pengertian kepada teman lain bahwa setiap daerah memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Maka, sebagai pendatang, kita wajib menghargai dan tidak menunjukkan ketidaksukaan. Jadi jawaban D itu menunjukkan sikap yang bijaksana dalam menghadapi perbedaan budaya. Menghormati budaya dan kebiasaan daerah lain merupakan tindakan yang baik dalam situasi ini. Anda dapat memberi pengertian kepada teman-teman Anda bahwa setiap daerah memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Dan sebagai tamu, kita perlu menghormati dan tidak menunjukkan ketidaksukaan terhadap budaya setempat. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang B, yakni menjelaskan dari berbagai sudut pandang mengenai budaya daerah yang berbeda-beda, maka kita harus menghargainya.
Jadi jawaban B itu menunjukkan sikap yang bijaksana dalam menghadapi perbedaan budaya. Anda menjelaskan dari berbagai sudut pandang mengenai budaya daerah yang berbeda dan menghargainya. Menghormati budaya setempat adalah sikap yang baik, dan menjelaskan hal ini kepada calon pasangan Anda dan orang tua dapat membantu menciptakan pemahaman dan saling menghargai antara berbagai budaya yang berbeda. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang D, yakni saya akan menerima tawarannya karena hal ini dapat membuat saya lebih menjadi akrab dengan mereka. Jadi jawaban yang D itu menunjukkan sikap yang positif ya. Menerima tawaran untuk makan malam bersama rekan kerja dapat membantu Anda membangun hubungan dan menjadi lebih akrab dengan mereka, terutama ketika Anda baru bekerja di perusahaan tersebut. Itu adalah kesempatan yang baik untuk berinteraksi dengan rekan-rekan kantor dan memperluas jaringan sosial Anda di lingkungan kerja. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-9 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah opsi yang B, yakni berjalan mendekati penumpang yang tertidur dan membangunkannya dengan alasan mengingatkan tasnya terbuka. Jadi jawaban B merupakan tindakan yang paling bijaksana dalam situasi ini. Dengan membangunkan penumpang yang tertidur dan memberitahu bahwa tasnya terbuka, Anda dapat membantu mencegah aksi pencopet tanpa harus berhadapan langsung dengan pencopet tersebut, menghindari konfrontasi yang mungkin berbahaya. Selain itu, tindakan ini juga dapat memperingatkan penumpang agar lebih waspada terhadap keamanan barang-barang pribadi mereka. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita sudah berada di akhir dari video ini teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan semoga bermanfaat gitu ya bagi teman-teman, khususnya yang sedang mengikuti tes P3K tahun 2023. Nah, seperti biasanya di akhir video saya akan memberikan satu pertanyaan tambahan yang menjadi kuis hari ini. Saya berharap kalian semuanya menjawab pertanyaan ini di dalam kolom komentar video ini, sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman yang lainnya yang juga menonton video ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.